Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman tenaga honorer, banyak yang bertanya bagaimana nasib tenaga honorer tahun 2023. Akankah diangkat menjadi PNS atau diberhentikan? Inilah jawaban resmi Menpan RB. Saya kutip dari berita soloraya.com, membuat judul Nasib tenaga honorer 2023 akan diangkat menjadi PNS atau diberhentikan? Begini jawaban resmi Menpan RB. Diposting pada tanggal 14 Januari 2023. Berita soloraya.com. Saat ini tenaga honorer masih menunggu kebijakan dari pemerintah kepada prahonorer akan masalah kebijakan penghapusan. Pasalnya, pemerintah akan menghapus tenaga honorer pada tanggal 28 November 2023, sehingga hanya tersisa ASN saja. Pemerintah sendiri beralasan menghapus tenaga honorer untuk melakukan transformasi birokrasi lewat skema digitalisasi. Jadi tenaga honorer akan digantikan secara perlahan-lahan dengan teknologi dan menggunakan layanan digitalisasi. Menpan RB Azwar Anas sudah menyiapkan beberapa opsi kebijakan kepada jutaan tenaga honorer. Total ada 3 opsi yang dimana salah satunya akan diambil untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer, yang pastinya akan banyak pengangguran. Terkait skenario kedua, kalau diberhentikan semua tentu akan berat karena banyak honorer yang memberikan pelayanan, bahkan sebagai tulang punggung pelayanan di berbagai daerah. Terkait yang diprioritaskan, bukan berarti yang lain tidak diprioritaskan, tetapi diselesaikan secara bertahap. Kenapa pendidikan dan kesehatan diutamakan? Karena banyak sekolah-sekolah di desa-desa terpencil, utamanya di luar Pulau Jawa, belum memiliki ASN guru. Demikian dengan puskesmas-puskesmas di pedesaan. Dari ketiga opsi tersebut, tentu ada beberapa kelebihan dan kekurangan jika pemerintah mengambil salah satunya. Pemerintah sendiri lewat Menpan RB dan DPR masih melakukan rapat intensif dengan menghadirkan para ahli untuk membahas segala macam sisi aspek dari setiap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah nantinya. Untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Menpan RB. Nah, Bapak sekalian kami hormati, jadi terkait dengan banyaknya tenaga non-ASN ini ada opsi pertama itu diangkat seluruhnya menjadi ASN. Tentu beban negara akan sangat berat. Kita menghadapi tantangan kalau diangkat seluruhnya karena kualifikasi dan kualitasnya kita belum tahu. Ada sebagian kualitasnya sangat bagus tapi ada juga kualifikasinya belum sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Yang kedua opsinya adalah diberhentikan seluruhnya. Namun jika diberhentikan seluruhnya tentu akan mengganggu pelayanan publik. Karena banyak sekali ASN yang masa pensiunnya sudah tiba, belum ada yang menggantikan di sektor-sektor layanan publik itu. Terutama di sektor guru dan nakes. Atau yang ketiga, kita angkat sesuai dengan skala prioritas. Nah, prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi untuk pengangkatan bagi non-ASN yang ada dalam kriteria ini. Seperti pendidikan dan kesehatan yang tahun ini menjadi skala prioritas kami. Opsi tadi bukan opsi dari, tapi ini pilihan. Jadi kita masih mengklaster ya, diangkat semua atau, jadi ini bukan, ini bagian dari diskusi. Kami sudah bertemu dengan para asosiasi para bupati untuk mencari opsi. Kami sudah bertemu juga para wali kota yang nanti akan kami sampaikan secara turut. Sudah ada beberapa alternatif. Kira-kira ke depan ini tidak harus ditanggung oleh pemerintah pusat, tapi ada sharing dengan pemerintah daerah. Tapi kata para bupati dan wali kota, tolong jangan dipatok
P3K itu honornya harus 5 juta sekian. Kami nggak mampu. Bikin aja salary range, kata beliau. Kata para bupati ini. Ya tidak 300.000, nggak manusiawi juga. Nah berarti ada salary range antara, ini setelah kami bertemu dengan para bupati. Bahkan kami telah keluarkan SK, supaya para bupati ini tidak buang badan kalau nanti ada masalah. Kami semua apkasi dan apeksi dan provinsi, kami SK-kan menjadi tim. Untuk nge-exercise masalah ini. Karena saya setuju urusannya ini bukan hanya urusan pusat, tapi urusan daerah. Nah, teman-teman sudah memberikan alternatif solusi. Salah satunya adalah ada salary range antara. Misalnya antara 1 sampai 6 juta sesuai dengan kemampuan daerah. Ada banyak daerah kami mampu dulu Pak, tapi begitu pusat bikin aturan detail, kami jadi nggak mampu karena harus dibayar 5 juta. Padahal di tempat kami digaji 1,5 juta saja, katanya berkenan. Nah, ini ada beberapa alternatif, nanti insya Allah Bapak sekalian kami sampaikan di forum yang lebih luas. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.